Malam Jumat ini akan membahas tentang menyikapi pro kontra tentang nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kenal sebagai para habaib atau sayyid atau syarif. Titel-titel yang disematkan kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar sana terjadi kontroversi. Ya. Kita tidak akan membahas itu. Tapi mari kita lihat secara objektif. Maksudnya kalau subjektif tidak akan ada habisnya. Ya, perselisihan terus dan tidak akan mendapatkan manfaat. Kita hindari itu, kita belajar objektif. Kita lihat dalam Al-Quran. Ada ahlul bait. Apa ahlul bait artinya? Ahli rumah. Yaitu ditemukan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33. Ya, lihat Al-Qurannya, surah Al-Ahzab ayat ke-33. Kita akan menemukan ahlul bait, ahli bait Nabi. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pengajaran khusus ini kepada istri-istri Nabi. Kenapa? Allah secara khusus mengajarkan agama kepada istri-istri Nabi. Karena istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat di sini. Ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini istri-istri Nabi. Jadi ahlul bait itu adalah diantaranya istri-istri. Itu adalah ahlul bait. Kita punya ahlul bait. Ya, para suami punya ahlul bait. Siapa saja? Terdiri dari istri, itu bagian dari ahlul bait. Anak itu adalah ahlul bait. Punya cucu, ahlul bait. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada ahlul bait Nabi, kepada istri-istri Nabi, bagian dari ahlul bait. Makanya ada kelompok Syiah itu mengkafirkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dikafirkan oleh siapa? Orang Syiah. Katanya cinta ahlul bait. Padahal ahlul bait dalam Al-Quran diantaranya siapa? Istri-istri Nabi. Tapi mereka mengkafirkan, laknat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nauzubillahi min zalik. Padahal Aisyah bagian dari ahlul bait. Ya, runtut di sini. Ya, dalam surah Al-Ahzab 33 Allah sedang mengajarkan kepada seluruh istri-istri Nabi, maka di situ ada panggilan ahlal baiti, wahai ahlul bait. Nah, itu makna ahlul bait. Jadi ada istri, ada anak, ada cucu. Itu termasuk ahlul bait. Jadi ahlul bait Nabi itu ketika Nabi masih hidup siapa? Seluruh istri Nabi, anak-anak Nabi, termasuk Fatimah, termasuk ada 2 cucu yang ketika itu sudah lahir, namanya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Nah, itu semua adalah ahlul bait Nabi. Satu, kita mengetahui ahlul bait Nabi di masa Nabi hidup itu. Yang kedua, dalam surah Asy-Syura, Asy-Syura artinya musyawarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan dengan kalimatnya, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini kadang ayat ini jadi GR. Merasa punya keturunan Nabi, dikeluarkan BRK-nya. Itu mah BRK mau kuda ya. Merasa keturunan Nabi, keluarkan ayat ini supaya umat mencintainya. Ini Bapak Ibu sekalian, ajaran cinta dan kasih sayang itulah ajaran Islam. Jangankan kepada keluarga Nabi, kepada sesama orang yang beriman saja, kalau iman kita sempurna dalam kolbu, akan mencintai mereka. La yu'minu ahadukum, tidaklah iman di antara kalian hatta yuhibba li nafsih hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ya. Orang yang imannya sempurna itu dia mencintai saudaranya yang iman seperti mencintai diri sendiri. Ayo, kita cinta kepada diri sendiri enggak?
Cinta apa enggak? Jadi kita diajarkan saling mencintai sesama orang yang beriman, bahkan mencintainya itu seperti mencintai diri sendiri. Kita dihina sakit. Kalau saudara kita dihina pun merasa ikut sakit. Sudah tumbuh begitu belum? Kecintaan kepada saudara kita sudah begitu apa belum? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa aku tidak meminta upah atas dakwahku kecuali kalian mencintai kerabatku. Ya, kerabatku. Nah, kerabat ini ya oleh para ulama terjadi perselisihan, termasuk keturunan Nabi sampai hari ini. Keturunan Nabi sampai hari ini wajib kita mencintainya. Tapi tidak ada yang maksum. Yang dijaga, yang dibersihkan dari dosa di saat itu hanya ahlul bait di masa Nabi hidup. Tapi kesininya, keturunannya, duriannya gak dijamin oleh Allah. Yang dijamin itu dijamin dalam Quran ahlul bait di mana Nabi masih hidup tadi, sampai cucunya Hasan dan Husain. Itu yang dijaga oleh Allah, itu yang oleh Allah dibersihkan dari dosa, dijamin ya, dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai merasa keturunan Nabi maksum dari dosa, ya. Nggak mempan dengan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Dulu Nabi masih hidup, menyampaikan di hadapan para sahabat, seandainya Fatimah anakku, Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan kupotong tangannya. Nabi ngasih contoh supremasi hukum. Hukum tidak tumpul ke bawah, tidak tumpul ke atas, ya. Tapi tegak hukum. Nabi sampai bersabda, seandainya Fatimah, setelah turun ayat as-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka apa hukumannya? Potonglah tangannya. Maka Nabi menjelaskan, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, Nabi begitu hebat. Cinta kepada keluarga, tetapi tetap supremasi hukum, penegakan hukum. Nah, ini sekarang ini susah, ya. Hukumnya tumpul karena subjektivitas kekeluargaan. Nabi tidak profesional menegakkan hukum. Mau anaknya sendiri, kalau sampai benar ya mencuri, maka Nabi sendiri yang akan memotong tangan Fatimah. Jadi para habaib, para sayyid, para syarif nggak dimaksum dari dosa. Dosa deh. Jadi kembali, kecintaan itu bukan hanya kepada keluarga Nabi, kepada kaum muslimin harus menumbuhkan cinta dan kasih sayang, apalagi kepada keluarga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita menemukan dua keterangan tentang ahlul bait dan kerabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran.